dan selamat malam teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Aurora Dejuniani Expromsa dari kelas PGSDA. Saya akan membawakan materi saya yang ada di Classroom. Yang pertama, apa itu pengertian IPS dan hakikat IPS menurut saya? Menurut saya, IPS itu merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Tingkah laku manusia dalam masyarakat memiliki berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, aspek mental, aspek budaya, aspek hubungan sosial. Pembelajaran IPS berperan merealisasikan ilmu sosial yang hubungan sosial. Pembelajaran IPS berperan merealisasikan ilmu sosial yang bersifat teoritis kehidupan nyata di masyarakat. Dan IPS juga merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan psikologi, serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi peserta didik dan kehidupannya. Dan juga IPS ini adalah satu ilmu yang mempelajari tentang manusia dan juga lingkungan di sekitarnya, di mana kita juga dituntut untuk memecahkan masalah dan mencari solusi-solusinya. Yang kedua, apa itu hakikat IPS? Hakikat IPS yaitu mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menilai interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungannya, fisik dan sosial budaya. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakatnya. Hakikat pendidikan ilmu pengetahuan sosial juga kajian tentang manusia dan lingkungannya, di mana kehidupan manusia merupakan suatu dinamika yang tidak pernah berhenti. Karena kita ini manusia kan selalu kayak masih berperan gitu di dalam dunia ini dan tidak akan pernah berhenti dan selalu aktif. Dinamika yang menggabungkan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya sebagai ungkapan jiwa bahwa manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan juga sebagai makhluk sosial. Dan hakikat IPS juga merupakan seperangkat fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia untuk membangun dirinya, masyarakatnya, bangsanya, dan hubungan berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang akan dimaknai untuk masa kini dan diantisipasi untuk masa yang akan datang. Selanjutnya adalah materi IPS yang disajikan dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua, materi IPS yang disajikan dalam kurikulum Merdeka. Jadi materi IPS yang disajikan dalam kurikulum Merdeka ini sudah digabung dengan IPA menjadi IPAS. Dalam pembelajaran IPAS ada dua elemen utama, yakni pemahaman IPS, sains dan sosial, dan keterampilan proses. Fokus utama yang ingin dicapai dalam pembelajaran IPAS di SD atau MI, program paket 4 pembelajaran. Mengapa IPS ini digabung dengan IPAS? Karena anak-anak sekolah dasar ini cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Selanjutnya, harapan Anda terhadap mapel IPS di masa yang akan mendatang. Harapan saya untuk mapel IPS di masa yang akan mendatang adalah mapel IPS ini terus berkembang dan semakin menjadi penambahan wawasan bagi para peserta didik, terutama bagi anak-anak SD, SMP, SMA, dan juga mahasiswa-mahasiswi, agar dapat memecahkan masalah dan menambah argumen dalam menangani masalah-masalah sosial. Dan semoga IPS tidak dianggap menjadi salah satu mapel atau pelajaran yang tidak bisa menyaingi pembelajaran IPA. Padahal IPS ini sangat diperlukan bagi para mahasiswa dan bagi para mahasiswa-mahasiswi maupun peserta didik lainnya SD, SMP, SMA, karena di IPS ini kita mempelajari mengenai interaksi sosial dan lingkungan sekitar kita, apa saja masalahnya. Dan juga saya harap IPS ini dapat berkembang menjadi salah satu mata pelajaran dan sebuah mapel yang membawa perubahan bagi bangsa Indonesia, terutama untuk memecahkan masalah sosial. Harapan saya terhadap mapel IPS di masa yang akan mendatang adalah menjadi salah satu argumen atau masukan dalam menangani masalah sosial
Dan semoga IPS tidak dianggap menjadi salah satu mapel yang hanya disukai karena tidak ingin masuk IPA. Semoga juga IPS ini para peserta didiknya mampu untuk menjalin interaksi dengan sesama, berkomunikasi dengan baik, dan juga kita mampu menangani permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi baik di lingkungan, perlingkungan teman kita, keluarga, dan yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan, itu hanyalah milik saya dan kelebihan adalah miliknya Allah. Terima kasih.